dua, ya Allah nomor dua bagi dia. Nomor satu siapa? Minta ke wali, orang yang dianggap wali, minta ke wali, merayu walinya agar walinya mintakan kepada Allah. Jadi seolah-olah Allah itu tidak mendengar apa yang menjadi doa hambanya, sehingga apa? Minta kepada orang mati. Na'udzubillah min dzalik. Memang benar teman-teman, di Indonesia itu banyak yang seperti ini, doktrin-doktrin seperti ini banyak sekali, sampai-sampai ada orang ke kuburan minta fulus yang merah-merah halus-halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat Ufik Media yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Mas Heri Pras kok semakin di luar nalar dan juga di luar beberapa kajian kitab ya. Apalagi Mas Heri Pras menyinggung tentang masalah tawasul, ya memang apa yang dinarasikan beliau bahwa tawasul itu tidak ada peluang lagi untuk mendapatkan legalitas dari agama, sehingga ketika tidak mendapatkan legalitas dari agama atau kajian-kajian kitab, maka secara positif bahwa yang namanya tawasul itu adalah syirik, dikarenakan yang namanya tawasul itu meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia atau sudah wafat. Dari apa yang disampaikan Mas Heri Pras, kalau saya amati dan saya pahami bahwa beliau itu salah memahami apa maksud daripada tawasul. Ya wallahualam, apa tidak paham dengan kajian kitab atau memang sudah terpengaruhi oleh faham-faham Wahabi. Saya kurang pahamnya. Tapi yang jelas terindikasi seperti itu. Mengapa demikian? Karena yang namanya tawasul itu katanya, kata Mas Heri Pras itu meminta ke kuburan, minta fulus, minta apa. Jadi saya akan memberikan satu penjelasan untuk bantahan atau sanggahan kepada Mas Heri Pras bahwa apa yang dinilai Mas Heri Pras kurang begitu tepat atau memang tidak tepat sama sekali ketika memberikan pemahaman yang namanya tawasul itu syirik. Jadi perlu saya ungkap yang namanya tawasul itu ada mekanismenya, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ulama dalam kitab Buyah Al-Mustarsyidin, bahwa kaifiyah atau mekanisme tawasul yang memang betul-betul mendapatkan legalitas dari agama, bahkan dianjurkan, tidak terjerumus pada syirik atau kufur, dalam kitab Buyah Al-Mustarsyidin memang secara sharih bahwa yang namanya tawasul itu ja'lul wasaid bainal abdi wa baina rabbihi. Yang namanya tawasul itu menjadikan mediator di antara hamba Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita garis bawahi yang namanya tawasul itu adalah ja'lul wasaid bainal abdi wa baina rabbihi. Bagaimana konsekuensi hukum ini ditafsir oleh para ulama? Fa in kana yad'uhum kama yad'ullaha ta'ala fil umuri wa ya'taqidu ta'thirahum fi syai'in min dunillahi fahuwa kufrun. Ketika seseorang menjadikan mediator terhadap hamba Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tafsir dari para ulama, ketika dia berdoa atau meminta kepada orang yang meninggal ya, atau kepada hamba Allah, kama yad'ullaha ta'ala fil umuri wa ya'taqidu ta'thirahum fi syai'in min dunillahi fahuwa kufrun, sebagaimana dia meminta atau berdoa kepada Allah fil umuri, di dalam sesuatu hal yang memang diinginkan, wa ya'taqidu ta'thirahum fi syai'in min dunillah, dan juga beriktikad atau mempercayai bahwa ada pengaruh dari orang yang dipintai ya, atau hamba yang dijadikan wasilah, fi syai'in min dunillahi, tanpa mengkaitkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana orang ketika melakukan hal itu? Fahuwa kufrun, maka hal itu
dikatakan kufur. Lalu dari konteks ini perlu kita kontekstualkan apa yang dilakukan oleh orang-orang, terlebih dahulu orang-orang yang memang mengikuti penjelasan para ulama tentang tawasul yang dianjurkan. Kita perlu dipahami, yang namanya tawasul itu tidak meminta ke kuburan, akan tetapi menjadikan wasilah, ya tetap tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai beriktikad bahwa orang yang meninggal dunia, wali songo ataupun sebagainya mempunyai pengaruh besar dan tanpa mengkaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian tafsir yang kedua, wa in kana muraduhu at-tawassula, jika tujuannya sebagai tawassul bihim terhadap hamba Allah, tawassul itu ilallahi ta'ala fi qada'i muhimmatihi, tapi ini tetap tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kita tawassul, katakanlah satu fakta ya adalah kita ziarah atau tawassul kepada wali songo atau orang-orang soleh, bahwa mereka itu sebagai bentuk media saja, akan tetapi kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi qada'i muhimmatihi, apa yang menjadi tujuan atau apa yang menjadi hal yang diinginkan, ma'atiqadihi annallaha huwa an-nafi'u ad-darru al-mu'assiru fil umur fadzahiru adamu kufrihi, dan kemudian menjadikan wasilah wali songo, orang-orang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu an-nafi' ad-darru, yang memberikan manfaat dan memberikan bahaya, al-mu'assir, yang memberikan pengaruh atau mengijabah fil umuri, di dalam apa yang mereka inginkan, fadzahir adamu kufrihi, maka hal yang seperti itu tidak sampai kepada hukum kufur atau taraf kufur. Wa in kana fi'luhu qabihan, sekalipun pekerjaannya itu jelek ya. Ini dalam kitab Buyatul Mustarsyidin. Dan kemudian referensi yang kedua, at-tawassulu bil anbiya'i wal awliya'i fi hayatihim wa ba'da wafatihim mubahun syar'an. Jadi yang namanya tawassul dengan para nabi, para aulia, baik di masa hidupnya atau setelah wafatnya, mubahun syar'an, ini termasuk hal yang mubah menurut kajian syariat, kama waradat bihi as-sunnatu as-sahihah, yang mana konteks mubah ini secara syariat memang sudah ada riwayat hadis sahih. Wa ammat tawassulu bil anbiya'i was-solihina fahuwa amrun mahbubun sabitun fil ahadis as-sahihati wa qad adbaqu ala talabihi bal sabata at-tawassulu bil a'mali as-salihati wa hiya a'radun fabid-dawati aula. Jadi tawassul dengan para nabi, para orang-orang soleh itu termasuk amrun mahbubun, sesuatu yang memang disenangi, sabitun fil ahadis as-sahihah, memang berdasarkan hadis. Jadi tidak perlu menarasikan syirik-syirik lagi Mas Heri Pras ya. Jadi dalam memahami konteks itu, mari kita kaitkan dengan fakta yang dilakukan oleh orang-orang yang memang suka dengan ziarah kubur dan juga tawassul. Jadi jangan sampai kita menghakimi seseorang bahwa mereka tawassul itu meminta kepada orang yang ada di kuburan. Tidak seperti itu Pak ya. Tidak seperti itu, agar Anda itu tidak sama dengan orang-orang Wahabi yang mengklaim syirik meminta di kuburan, tawassul meminta uang atau dan sebagainya. Tapi kita pahami dulu apa yang menjadi pekerjaan umat Islam ini, khususnya yang pecinta ziarah kubur, pecinta tawassul, bahwa mereka tidak beriktikad selain Allah, tapi dia beriktikad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ad-darru an-nafi al-mu'athir, yang memberikan manfaat, memberikan bahaya, dan memberikan pengaruh. Jadi seperti itu Mas Heri Pras ya.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.